Oke, baik kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya ya. Berikutnya kita bicara tentang kaidah ilmiah. Apa aja sih kaidah ilmiah yang harus kita miliki? Yang pertama adalah deskriptif. Jadi teori itu harus menjelaskan, harus memberikan pemahaman kepada kita mengenai bagaimana sih sebab akibat. Bagaimana sih hubungan di antara misalnya elemen-elemen yang dijelaskan oleh teori, ya kan? Misalnya tadi teori cinta. Apakah yang akan terjadi ketika seseorang terlalu banyak dipapar oleh interaksi ya yang sering, lalu ternyata mereka juga memiliki banyak kemiripan, ya kan? Yang terjadi adalah akibatnya adalah ada tumbuh namanya cinta. Oke ya, itu contoh kaidah ilmiah deskriptif. Yang kedua adalah objektif. Jadi objektif itu harus akurat, harus tidak bias ya, harus meminimalisir bias lah. Kalau memang dia tidak bisa menolak bias sama sekali gitu ya. Contohnya apa? Teori cinta itu tadi gitu kan. Jadi teori cinta itu dibuat dengan apa? Pengamatan secara langsung kepada orang-orang yang sedang bercinta, orang yang sedang memulai sebuah hubungan cinta, ya kan? Orang yang sedang akan masuk ke dalam fase percintaan yang lebih tinggi. Lalu diamati, diwawancara, lalu dijelaskan. Oh ternyata ada hubungan sebab akibat di situ ya. Kita nggak boleh membawa bias kita. Misalnya apa? Karena saya itu punya masa lalu yang kelam ya. Saya melihat bapak ibu saya tidak bisa bersatu. Mereka akhirnya bisa. Saya nggak percaya sama namanya cinta gitu ya. Sehingga ketika meneliti tentang cinta ya selalu dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang negatif ya. Karena bias pribadi itu tidak boleh ya. Jadi kita harus objektif, harus akurat apa adanya. Yang ketiga, kita harus dinamis. Maksudnya apa? Kita harus saling kritik mengkritik, ya enggak? Maksudnya apa? Teori-teori itu kan dibangun di satu titik waktu dan ketika waktu itu kan selalu berjalan ya. Jadi ada kemungkinan bahwa di waktu yang baru ada teori yang baru, ada perubahan-perubahan kondisi sosial yang menyebabkan teori itu harus direvisi. Contohnya apa? Bisa nggak sekarang orang jatuh cinta hanya dari WhatsApp, hanya dari Instagram, hanya dari media sosial ya? Sehingga prinsip-prinsip kedekatan itu sudah nggak lagi penting, ya kan? Karena sudah ada media sosial yang membuat prinsip kedekatan itu seolah-olah nggak penting, ya kan? Udah nggak harus kita itu rapat, ketemuan di tempat, terus saling bercanda dengan ini, nggak perlu. Cuman cukup dari ngelihat foto profil, ya kan? Terus chattingan rasanya nyaman, ya kan? Terus dimulai dengan video callan, ya tidur sampai malam nggak tidur hanya karena berantem, kamu dulu yang matiin video call, kamu dulu enggak, kamu dulu gitu aja sudah bisa timbul menuju kepada jenjang percintaan yang lebih lebih serius gitu kan. Enggak kayak yang zaman mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu, hal itu mungkin enggak akan terjadi gitu kan. Oke, kemudian jangan lupa kita juga harus mengkritik ya kaidah-kaidah ilmiah. Bahwasanya kaidah-kaidah ilmiah yang ada itu memiliki atau menganut cara pandang paradigma worldview yang barat, yang apa? Sekuler. Sekuler artinya apa? Tidak menempatkan Tuhan dalam realitas kehidupan. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada, gitu kan? Makanya nggak ada nilai baik dan benar dalam penelitian ilmiah. Itu yang menyebabkan orang-orang banyak mengkritik penelitian ilmiah, ya kan? Penelitian itu bisa dilakukan asal itu menjangkau kebenaran yang lebih benar. Nggak peduli itu baik atau buruk. Nggak peduli bahwa penelitian itu punya manfaat yang kurang baik. Misalnya apa? Nuklir. Orang meneliti nuklir, tapi kan tujuan akhirnya apa? Untuk menghancurkan, ya kan? Untuk mendominasi. Nggak peduli bahwasanya di muka bumi ini banyak sekali makhluk Tuhan yang itu semuanya punya hak hidup ya, terlepas dari ambisi satu negara untuk menguasai negara yang lain, terlepas dari fanatisme sebuah negara dengan ideologi negaranya, misalnya yang ini merasa komunis, yang ini merasa demokratis ya, itu dua-duanya merasa fanatis dengan ideologinya sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk mendominasi kehidupan sosial politik internasional. Itu juga nggak boleh. Yang kedua adalah selain sekuler ya, karakternya itu juga ekonomi atau dan juga mekanistik. Misalnya apa? Penelitian itu selalu ujung-ujungnya pasar.
Kalau kamu meneliti, tapi itu nggak ada manfaat buat industri, ya kan? Penelitianmu itu nggak dipandang baik, ya kan? Akhirnya apa? Itu ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, ya kan? Nah, dan jangan lupa pasar itu kompetitif, pasar itu cenderung saling menindas, ya kan? Saling mendiskriminasi supaya apa? Mengeruk keuntungan sebesar besarnya. Orang nggak peduli selama dia bisa mengambil keuntungan paling besar. Dan itu menurut mereka wajar dalam konsep ekonomi Barat, konsep ekonomi yang liberal. Kemudian juga mekanistik, mesti robot, tidak punya ruh, tidak punya jiwa spiritual, ya, tidak punya orientasi kepada hal kelangitan, transendental. Sehingga segalanya itu intinya capaiannya hanya di muka bumi. Kamu menikah hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual, hanya untuk mencari orang yang kan. Tapi kamu nggak mencari seseorang yang punya orientasi kelangitan itu tadi, misalnya sama-sama menjadi ibadahnya bagus, yang sama-sama menyempurnakan, saling mengingatkan, ya kan? Dalam konteks percintaan tadi misalnya seperti itu sudah nggak penting. Coba kita lihat ya, sekarang udah mulai muncul aplikasi-aplikasi yang ke sini sangat orientasi ekonomi, sangat mekanistik. Contohnya mulai dari Tinder, ya kan? Mulai dari apalah itu ya. Yang intinya apa? Aku punya kebutuhan untuk kehangatan, aku nggak butuh cinta, aku hanya butuh seseorang untuk menemani aku malam ini, menemani aku untuk ketemu ngobrol sebentar terus udahlah aku tinggal gitu ya. Akhirnya terciptalah Tinder, ya kan? Aku tinggal swipe, ketika match kita ketemu, kalau aku cocok lanjut, kalau aku nggak cocok ya sudah, kalau aku bosen ya aku tinggal nge-swipe kanan, nge-swipe lagi gitu kan, nggak peduli sama apakah aku membutuhkan jenis cinta yang mendalam atau lebih hangat. Yang aku pedulikan hanya mungkin kebutuhan-kebutuhan fisiologisku gitu kan. Nah, yang terakhir juga adanya masalah relativitas, bahwasanya teori-teori di penelitian ilmiah itu cenderung relatif ya. Jadi bahwasanya misalnya di Cina teori cintanya begini, di Barat teori cintanya begitu, di Indonesia teori cintanya begini ya. Akhirnya kan orang bingung, terus teori cinta yang benar yang mana gitu kan. Nah, kita butuh pengembangan teori-teori yang sifatnya universal, yang menjangkau semua, ya kan, semua lapisan, semua jenis masyarakat, semua geografi, ya teori yang bisa menjelaskan secara makro, nggak cuma teori yang menjelaskan secara parsial, fragmental. Nah, itu permasalahan kita saat ini. Nah, kemudian juga karena jenis penelitian itu kaidah ilmiah itu sangat relatif ya, sehingga teks-teks agama itu dianggap nggak benar gitu, karena teks agama itu kan cenderung absolut, bahwasanya pesan agama itu begini, ya kalian harus mengikuti seperti ini. Itu ditolak oleh kaidah ilmiah karena merasa bahwasanya religiusitas itu pesan-pesannya nggak mungkin nyata gitu loh. Pesan-pesan yang absolut itu nggak mungkin ada. Segala hal itu kan relatif, tergantung siapa yang ngomong, objek yang diomongin misalnya, di mana mereka ngomong. Nah, sehingga pesan-pesan yang atau segala hal yang sifatnya universal, bahkan termasuk etika, norma, kebajikan umum, itu pun juga dianggap tidak ada. Nah, itu hal-hal yang harus kita kritik dari kaidah ilmiah saat ini. Bagaimana kita kemudian menciptakan kaidah ilmiah yang humanis, liberatif, ya, sekaligus juga transendental. Humanis dalam konteks memanusiakan manusia, ya kan? Liberatif, membebaskan manusia dari penindasan baik secara ekonomi yang menyebabkan mereka teralienasi gitu kan. Yang terakhir transendental, bagaimana menghubungkan manusia dengan Tuhan, bagaimana menjembatani manusia dengan kebutuhan-kebutuhan spiritualnya. Terakhir kesimpulannya adalah kaidah ilmiah itu hal yang penting. Kalian harus paham, kalian harus mendalami kaidah ilmiah, dan kalian harus punya basis yang kuat mengenai kaidah ilmiah, ya kan? Tapi jangan lupa kaidah ilmiah itu terus dibangun, terus disempurnakan, terus dikritik, ya kan? Sehingga kemudian kaidah ilmiah itu berkembang menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Sehingga jangan sampai kita kemudian bangga atau bahagia hanya dengan kaidah ilmiah yang sudah ada. Mungkin itu saya minta tolong untuk di stop dulu recordnya ya. Jadi kita bisa masuk ke